Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Mayang Pertiwi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur yang ada di Odoo, yaitu modul sales. Nah, sales sendiri merupakan modul yang memfokuskan pada strategi pemasaran terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Modul sales juga berfungsi untuk mencatat transaksi dan segala laporan penjualan. Nah, dalam fungsi penjualan dalam Odoo itu terdapat berbagai aspek, misalnya terkait pengelolaan daftar harga, kemudian penguatan penawaran, serta konfigurasi pengaturan yang hal itu berkaitan dengan proses penjualan. Nah, dengan adanya fitur tersebut, perusahaan itu dapat dengan mudah menciptakan penawaran harga yang tepat dan juga mempermudah proses negosiasi dengan pelanggan. Nah, berikut ini merupakan alur terjadinya proses yang ada di modul sales. Nah, seperti materi sebelumnya, yaitu terkait penjelasan O2C atau Order to Cash. Nah, modul sales ini sangat berperan penting dalam adanya O2C tersebut karena terdapat hubungan antara divisi sales dengan customer secara langsung. Nah, tentunya hal itu juga turut melibatkan berbagai divisi lainnya seperti inventory dan juga finance. Oke, kemudian langsung saja yang pertama yaitu pengajuan quotation. Nah, quotation sendiri merupakan surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan ketika setelah adanya permintaan penawaran. Hal itu juga ada meliputi kode, kemudian jumlah barang, harga satuan, diskon, total harga, dan tata cara pembayaran. Setelah pengajuan quotation dari divisi sales kepada customer, lalu quotation tersebut dikirimkan. Nah, kemudian terdapat dua opsi apakah customer tersebut akan menerima atau menolaknya. Nah, di situ terjadi proses negosiasi. Nah, ketika customer telah menerimanya, maka terdapat pengajuan sales order. Nah, hal itu divisi sales akan mencoba untuk menghubungi divisi inventory untuk memastikan adanya ketersediaan barang. Apabila barang tersebut tidak tersedia, maka divisi perlu memanggil yang disebut dengan vendor. Sementara jika tersedia, maka divisi inventory dapat langsung mengirimkan barang tersebut. Kemudian setelah pengiriman barang, maka adanya invoice tersebut dapat dikirimkan dan juga terjadi proses transaksi pembayaran. Oke, kita bisa langsung saja menuju modul sales yang ada di Odoo. Oke teman-teman, kita sudah menuju ke laman login untuk ke Odoo 16. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan alamat email beserta password yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian tampilannya akan muncul seperti ini. Kita ingin memastikan bahwa modul sales di sini itu sudah terdownload. Nah, kita bisa melihatnya di apps. Kemudian di sales ini kalau tertulis install artinya bahwa modul sales telah terinstall. Langsung saja saya menuju ke modul sales. Berikut ini merupakan tampilan dari modul sales. Saya ingin membuat quotation di mana terdapat fitur yang di pojok kiri atas. Di sini kita bisa mengeklik new. Kemudian kita bisa mengisi format yang ada di sini. Nah, untuk customer sebagai contoh saya memilih Anita Oliver. Kemudian untuk expiration pilih di tanggal hari ini. Kemudian untuk memasukkan produk bisa pilih di sini. Di sini akan muncul beberapa list produk. Sebagai contoh saya memilih untuk Nordes. Nah, untuk tampilan barangnya seperti ini. Kemudian saya klik confirm. Lalu saya bisa memasukkan jumlah quantity yang diinginkan. Oke, sebagai contoh saya akan memasukkan 10 yes. Sementara unique price di sini kita dapat memasukkan harganya. Nah, sebagai contoh saya ingin memasukkan harganya masing-masing 850.000. Oke, maka tampilannya akan menjadi seperti itu. Oke, langsung saja setelah kita pastikan bahwa customer sudah terisi, expiration sudah terisi, kemudian produknya juga telah terisi, maka kita bisa mengirimkan ke customer dengan mengeklik send by email. Oke, setelah muncul seperti ini, terlihat bahwa terdapat file PDF di mana kita bisa melihat detail secara rinci.
Berikut ini adalah file yang terlampir, di mana di sini adalah logo perusahaan kita, kemudian di sini ditujukan kepada customer Anita Oliver, lalu quotation-nya meliputi produk corner dash left seat, di mana di sini ada 10 unit seperti yang sama kita input tadi, dan unit price-nya masing-masing 850.000. Maka totalnya menjadi 8.500.000. Kita akan kembali ke fitur ini, di mana kita bisa memilih untuk send. Oke, selanjutnya kita bisa melihat bahwa tadi masih terdapat di quotation, sekarang sudah menuju ke proses quotation send. Artinya status dari Anita Oliver ini telah berubah menjadi quotation send. Lanjut, kita klik saja confirm karena user telah yakin pada quotation yang telah dibuat, dan di sini case-nya adalah user menyetujui dan juga tidak ada perubahan revisi. Maka saya dapat mengklik confirm. Oke, maka telah terlihat pula statusnya juga berubah menjadi sales order. Di sini kita bisa kembali ke menu sales. Nah, di sini akan terlihat bahwa produk yang baru saja kita input itu telah terupdate menjadi sales order dengan nominal yang sama seperti yang telah kita praktikkan sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat status untuk produk-produk lainnya bahwa masih ada yang quotation sense, dan juga yang sales order ini sudah terinput gitu, artinya sudah berubah warna menjadi warna hijau. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke tahap berikutnya, yaitu ingin menambahkan setting dan configuration pada margin on sales. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa di menu atas ini terdapat beberapa, lalu yang paling pojok kanan itu namakan configuration. Kita dapat mengekliknya dan juga memilih untuk ke settings. Nah, kemudian setelah muncul setting, kita bisa menuju ke pricing, di mana di dalamnya ini terdapat yang namanya margins. Nah, ketika kita ingin menambahkan margins on sales, maka kita bisa mengechecklist margin ini, kemudian kita save. Dan nanti juga berlaku bagi fitur yang lainnya ketika ingin menambahkan diskon atau price list, maka bisa cek. Tapi pada praktikal ini kita ingin fokus pada perubahan di margin on orders pada fitur quotation-nya. Nah, langsung saja kita save. Oke, kita akan kembali ke menu utama dari sales. Nah, setelah kita kembali ke menu utama, kita bisa mengeceknya dengan membuat new quotation. Langsung saja klik new. Kemudian di sini akan terlihat bahwa perbedaan dari yang sebelumnya, yaitu saat ini tulisan margin itu telah muncul di bawah tulisan total. Artinya nanti akan ada penghitungan untuk margin, di mana dari perusahaan itu bisa langsung mengetahui margin yang diterima. Gitu. Nah, kita langsung pilih saja untuk customer-nya Anita Oliver, expiration-nya hari ini. Kemudian kita bisa menambahkan produknya. Sebagai contoh saya pilih chair. Untuk quantity sebagai contoh saya isi 10. Lalu untuk unit price-nya senilai 120.000. Nah, di sini saya masukkan untuk teksnya 11%. Lalu di sini akan muncul bahwa untaxed amount yaitu jumlah sebelum pajak yaitu 1.200.000, kemudian ditambahkan pajak 11% yaitu menjadi 132.000, sehingga totalnya menjadi 1.332.000. Maka penjual dapat mengetahui marginnya yaitu senilai 1.200.000. Oke, maka dengan kita menambahkan opsi margin on sales tadi, di sini akan langsung terdapat perubahannya, yaitu ada tambahan informasi yang itu berguna bagi pihak penjual. Saja kita send by email. Kemudian seperti proses berikutnya, yaitu kita telah mencapai quotation dan akan menuju ke quotation sense. Kita langsung saja di send. Oke, maka setelah semuanya sudah sesuai, kita bisa mengeklik confirm. Lalu tinggal mengklik create invoice. Kita bisa milih untuk sebagai contoh down payment DP senilai 10%, lalu create and view invoice. Maka di sini akan muncul draftnya, yaitu total down payment 10% dari total pembelian, sehingga di sini akan tertulis hanya Rp133.200. Maka saya langsung saja mengklik confirm.
proses tersebut akan berubah dari yang awalnya draft menjadi post, seperti itu. Nah, kita akan menuju ke tampilan awal. Di sini telah terlihat bahwa update produk yang baru saja kita buat itu sudah masuk dan menjadi statusnya sales order. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan adanya simulasi yang telah kita lakukan itu, kita bisa mengetahui bahwa fitur sales create quotation dan juga mengatur konfigurasi di Odoo itu sangat bermanfaat gitu, karena pengguna bisa memaksimalkan efisiensi dalam menjalankan proses bisnis mereka. Selain itu, fitur sales create quotation itu juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam membuat dan juga menawarkan harga dengan cara yang sederhana dan efektif. Tentunya hal ini akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan juga efisiensi maupun kualitas layanan yang dapat diberikan perusahaan. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman.